Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Hero Trader Community ya. Jadi pada kesempatan kali ini lama banget saya nggak pernah update. Jadi pengen update, pengen sharing tentang bagaimana caranya scalping dengan moving average dan MACD. Ya, jadi pembahasan kita di channel ini semuanya tentang technical analysis ya. Jadi teman-teman yang suka dengan technical analysis bisa pelajari, bisa tonton videonya satu persatu mana yang lebih cocok ya buat teman-teman semua. Sebelum memulai, saya minta bantuan buat teman-teman supaya terus mensupport channel ini, supaya terus lebih rajin lagi saya memberikan edukasinya ya, dengan cara klik tombol subscribe dan mengaktifkan logo loncengnya supaya nanti begitu saya mengupdate video terbaru teman-teman tidak ketinggalan ya. Oke, saya akan mulai. Jadi metode gabungan exponential moving average dan MACD ini sering digunakan karena MACD bisa berjalan dengan baik pada semua time frame ya. Time frame untuk entry bisa 1 jam atau mungkin lebih rendah seperti di M30 mungkin ada, ataupun di M15. Sedangkan untuk acuan arah tren biasanya di 1 jam sama 4 jam ya, atau mungkin daily kalau untuk yang lebih besarnya ya. Nah, jadi metode gabungan indikator ini ya, moving average dan MACD ini sering dipraktekkan oleh teman-teman yang suka dengan scalping atau bisa disebut dengan para scalper ya. Ini saya aktifkan dulu. Untuk moving average-nya saya menggunakan moving average-nya 50 eksponensial ditambah dengan moving average 100. Ini juga eksponensial. Saya bedakan warnanya menjadi warna kuning. Dan kita aktifkan MACD ya. MACD itu masuknya ke osilator ya. Ini kita pakai yang default. Oke, seperti ini. Oke. Jadi ini dua indikator yang sering digunakan para scalper ya. Nanti coba kalau begitu ada momentum saya akan coba praktekkan ya. Jadi time frame untuk entry ya, untuk entry-nya teman-teman bisa di 1 jam ya, atau mungkin di 30 menit atau di 15 menit. Sedangkan time frame untuk acuan arah tren biasanya di 1 jam sama 4 jam. Jadi contohnya teman-teman ngelihat arah trennya dulu nih sebelum menentukan entry point ya. Sebelum melakukan entry teman-teman lihat dulu time frame di H1 misalnya ya. H1 itu nanti pasangannya kalau nggak M30 ya M15. Jadi di H1 teman-teman lihat dulu trennya. Oh, trennya ini lagi down ya. Kalau trennya sedang down berarti untuk open posisinya adalah sell. Jangan sekali-kali open posisi buy. Oke. Kalau misalkan trennya sedang up itu berarti candle bergerak di atas 2 moving average. Contohnya misalkan mana? Ini masih sideways ya. Ya, ini juga masih sideways. Kemudian kita cari ini juga sideways. Oke. Nah, ini contohnya. Mulai dari sini nih kelihatan nih ya kenaikannya. Jadi begitu melihat di H1 itu candlesticknya berada di atas moving average, maka teman-teman cari momentumnya buy. Di mana untuk entry-nya, di mana untuk ngeklik buy atau sell-nya, teman-teman bisa cari di M30 atau di M15, begitu ya. Jadi time frame besar digunakan untuk melihat arah tren, time frame kecil di bawahnya bisa digunakan sebagai momentum teman-teman untuk entry posisi ya. Nah, sekarang untuk menentukan arah tren buat para scalper ya, time frame 1 jam dan 4 jam ini sering digunakan untuk mengetahui arah tren yang sedang terjadi sebelum menentukan posisi entry pada time frame yang lebih rendah. Nah, indikator tren yang populer dan sering digunakan adalah biasanya ADX. Tetapi karena pada time frame rendah respon indikator itu cenderung lagging atau lambat, nah biasanya teman-teman yang senang scalping itu sering menggunakannya adalah moving average. Jadi untuk menambahkan sensitivitas moving average memang lagging juga ya, semua indikator
trading itu semuanya lagi jadi lambat gitu. Jadi untuk menambah sensitivitas moving average yang sifatnya lagging itu, maka digunakan jenis moving average yang tipenya eksponensial. Nah, kalau teman-teman mengaktifkan ini ya, contoh moving average ini ya. Ini kan ada eksponensial simple, ada MA dengan metode simple, eksponensial, smooth, dan linear weighted ya. Nah, teman-teman gunakan aja yang eksponensial. Oke. Jadi dalam prakteknya moving average eksponensial ini cukup akurat untuk menunjukkan arah tren yang sedang terjadi. Contohnya misalkan kita buka di sini ya, di XAU/USD H1 sebagai untuk mendeteksi arah tren, teman-teman bisa lihat dua garis ini ya. MA50 itu yang biru, MA100 itu yang kuning. Jadi begitu ada perpotongan ya, yang pertama dilihat adalah perpotongan dan ditambah dengan candlestick ini berada di bawahnya, maka tren ini bisa dikatakan sebagai tren bearish ya. Mulai ada perubahan yang awalnya bullish menjadi bearish. Kita coba akan tandai ya, di sini mulai ada perpotongannya nih. Nah, ini kita tandai seperti ini. Kemudian kita warnai supaya nanti lebih mudah aja teman-teman untuk menganalisa. Nah, seperti ini. Kita kemudian turunkan ke M15. Ketika kita turunkan di M15, nah disinilah momentum teman-teman untuk mencari entry pointnya. Mencari entry pointnya di mana? Nah, ini teman-teman bisa lihat di area ini ya. Begitu candlestick itu turun kemudian masuk di area 2MA ini ya, teman-teman bisa langsung open entry sell ya. Caranya seperti apa untuk menentukannya? Mudah sekali sebenarnya. Kalau teman-teman ini saya perbesar ya. Jadi ketika candlestick ini masuk ke dalam area 2 moving average ini, teman-teman tunggu satu candle itu break ya, break. Jadi turun lagi ke bawah, baru teman-teman open sell. Ini contohnya ini ya. Di sini ya, teman-teman bisa lihat di candle ini kan awalnya candle masuk ke dalam, kemudian break lagi ke bawah. Nah, teman-teman bisa langsung open posisi sell di area candlestick ini setelah close ya. Kemudian untuk stop lossnya ada di area sini ya. Ini stop lossnya di area ini jadi sekitar 51 pip ya. Ini kan nggak kena SL tapi harga langsung down ya. Atau nanti ini kita berbicara moving average dulu ya, belum dikombinasi dengan MACD. Nah, begitu open sell, stop lossnya sudah ditentukan, TP-nya untuk pertama teman-teman bisa ambil di area ini ya. Nah, ini TP pertama sudah kena. Kalau teman-teman lihat berarti TP-nya berapa ini? Sekitar 85 pips ya. Jadi clear, bisa dapat profit. Nah, sekarang kalau kita ngomongin kombinasi antara MACD ya dan moving average atau tipe MA-nya adalah eksponensial, dengan gampangnya disebut dengan EMA. Nah, untuk menentukan momentum entry-nya, teman-teman bisa menggunakan timing yang pas dengan melihat pada indikator MACD-nya ya dan histogramnya. Jadi entry-nya itu tidak harus pada time frame 4 jam, tetapi bisa pada time frame yang lebih rendah sesuai dengan kebiasaan teman-teman scalper ya. Buy itu jika kurvanya ya, kurva MACD-nya itu telah memotong garis sinyal dari bawah ke atas. Nah, jadi untuk open posisinya itu kita harus menunggu MACD itu telah memotong garis sinyal dari bawah ke atas ya. Dan pada saat yang bersamaan histogram OSMA atau yang grafik ini bergerak di atas level 0,0. Jadi contohnya di area mana? Ini ya. Kita ambil contoh. Di H1-nya di sini di M15 di sini sudah ada perpotongan ya.
Ketika ada perpotongan, maka kita cari momentumnya adalah buy. Kapan open posisi buy-nya? Ketika histogramnya sudah pindah ke atas dan sudah ada perpotongan. Oke, jadi untuk momentum entry buy-nya adalah ketika 2 MA ini sudah perpotongan, kemudian ditambah dengan, ya ingat, MACD-nya ini sudah berada di bawah, kita tunggu sampai grafik itu naik ke atas, ya. Grafik naik di atas, kemudian untuk awal kita mengetahuinya itu mulai dari sini. Ini dia, ya. Jadi ada satu candle yang dia posisi grafiknya itu sudah berada di dalam dari garisnya, ya, garis MACD. Nah, ini adalah awal pertanda teman-teman untuk open posisi setelah terjadinya perpindahan grafik dari bawah ke atas. Ya, jadi ada posisinya di area sini, ya. Nah, ini baru open posisi buy dan hasilnya profit. Oke. Semudah itu. Begitu juga dengan open posisi sell. Kalau kita cari momentum sell di sini sudah ada perpotongan, teman-teman bisa lihat. Ya, ini saya tandai untuk area sell. Ini di area ini sudah ada perpotongan garis moving average. Kemudian ditambah dengan perpindahannya grafik MACD itu dari atas ke bawah, berarti di area ini, ya. Ini sudah ada perpindahan, teman-teman bisa langsung ambil open posisi sell di sini dengan SL-nya di atas, berarti 68 pip dan harga turun. Ya, ini kan meskipun sempat naik tapi belum kena SL. Ini juga sama, belum kena SL dan turun menjadi 1093 poin atau 109 pip. Ya. Itu untuk open posisi sell. Cukup sederhana sekali sebenarnya untuk kombinasi dua indikator ini. Nah, dengan metode ini level stop bisa ditentukan supaya teman-teman bisa meminimalisir kerugian dan bisa menentukan take profitnya, ya. Kalau stop lossnya teman-teman bisa cari di support ataupun resisten terdekat. Untuk TP-nya, untuk di gold teman-teman bisa ambil 50 pip, ya. Kalau 50 pip itu rata-rata bisa tercapai. Jadi kesimpulannya, moving average dan MACD ini itu merupakan dua alat bantu indikator trading yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mengidentifikasi entry posisi serta menentukan arah tren. Ya, bagaimanapun juga segala keputusan yang diambil saat teman-teman mentransaksikan itu harus direncanakan dengan sesuai trading plan, ya. Jadi ini punya rule dan SOP-nya, ya, dua indikator ini. Kalau teman-teman menggunakan rule dan SOP-nya, maka secara otomatis semuanya juga akan terkontrol dengan baik, ya. Sebagaimana pengguna indikator moving average dan MACD dalam trading forex, ya, bisa membantu teman-teman untuk menganalisa pasar dari sisi teknikal, ya. Jadi seperti itu dulu untuk edukasi kali ini. Jadi buat teman-teman yang mau memperdalam belajar tradingnya, teman-teman bisa join di komunitas kita, ya. Kita juga ada grupnya. Kalau mau ikut sinyal tradingnya juga boleh, ya. Untuk syarat dan ketentuannya nanti teman-teman silakan bisa langsung WhatsApp di website kelasjutawan.id atau silakan akses saja di kelasjutawan.id supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih detail dan lebih lengkap, ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di edukasi berikutnya.